Habis mandi, dia kan mau giliran mandiin anaknya. Dilihat nggak ada, dilihat udah hilang. Itu anak umur berapa itu bang? Sekitaran 3 tahun lah. 3 tahun. Iya. Habis itu udah dibacain Yasin bareng-bareng, belum sembuh. Pada nangis kan keluarganya kan. Iya. Dibawalah ke rumah sakit. Dan posisi itu saya nggak ikut. Jadi kabar selanjutnya? Selepas itu dikabarin lah habis Isya kalau nggak salah, orang itu meninggal. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aura Mistis. Bagaimana kabar-kabar sahabatku semua? Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan senantiasa selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Ya teman-temanku semua, pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu narasumber dari Lampung, yang mana teman kita ini, narasumber kita ini ingin menceritakan kisah horor mistisnya. Jadi di kampungnya, di tempat dia tinggal di Lampung sana, ada anak kecil yang hilang, diculik oleh makhluk astral, yang mana pas ditemukan sudah meninggal. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung kita simak ceritanya dari teman kita. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas dari Lampung. Ya, jadi asli Lampung bang ya? Asli. Nah, ya, bagaimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi itu kejadiannya tetangga atau masih satu kampung, memang tetangga atau gimana bang? Tetangga, dan pas itu sebelah rumah saya. Oh, jadi pas sebelahan rumah? Iya, pas sebelahan. Wah, kasihan sekali bang ya, Iya. kejadian anak kecil itu. Jadi teman-teman semua di sini yang menonton tuh penasaran bang bagaimana ceritanya itu kan. Boleh diceritakan selengkapnya tuh bagaimana bang, agar teman-teman kita ini tidak penasaran lagi. Jadi maaf nih ya, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kan? Iya bang, silakan. Di sini kita bebas pantas. Selagi nanti ada teman-teman yang tak paham, bisa nanti tanya temannya yang paham. Langsung bang, gimana ceritanya bang? Jadi biyen kuwi pas malam suro kan. Malam satu suro. Malam satu suro. Tonggoku kuwi kan duwe anak cilik. Tetangga punya anak kecil. Punya anak kecil. Ditinggal mandi pas waktu maghrib. Oh, jadi maghrib. Iya, pas maghrib. Habis mandi, dia kan mau giliran mandiin anaknya. Dilihat nggak ada, dilihat udah hilang. Itu anak umur berapa itu bang? Sekitaran 3 tahun lah. 3 tahun. Iya. Oh, jadi anak itu ditinggal mandi ibunya. Iya. Jadi di rumah itu ada siapa bang? Cuman berdua sama anaknya. Ayahnya Kerja kan, kerjanya malam kan. Iya. Terus habis di tengok anaknya nggak ada, bingung kan, kirain anaknya main, tapi kan nggak mungkin, soalnya rumah itu dikunci. Posisi juga maghrib. Posisi maghrib. Nah terus laporlah ke RT, ke pamong setempat kan. Suruh ngomong sama warga, suruh nyari anaknya itu. Langsung minta bantuan lah ya. Selepas sholat maghrib, warga disuruh kumpul ke rumahnya, disuruh nyari. Katanya sih, kata orang kan, bilang ke orang pinter kan, siapa tahu kan diculik makhluk astral kan. Iya. Katanya suruh bawa kentongan. Di kentongin lah katanya kan, kalau makhluk astral kan takut kan sama suara yang berisik. Oh iya, berarti langsung dicari malam itu. Langsung dicari. Dan posisinya itu
saya juga ikut Ikut nyari juga bang ya. ikut nyari ya. Jadi di kejadian ada juga ya? Ada, soalnya ya gimana, nggak enak sama tetangga kan. Iya benar, kita harus Nah, saling tolong menolong kan. pas waktu itu habis maghrib mulailah nyari yang di kebun lah, yang di bawah pohon pisang, yang di pohon bambu, nggak ada bang. Nggak ada, dicari nggak ketemu. Nggak ada. Dan curiga kan warga kan, soalnya depan rumah itu ada sumur kosong yang konon katanya sumur itu angker katanya. Nah, posisi sumur itu di mana itu bang? Di depan rumahnya pas. Oh, di rumah si korban. Yes, di rumah si korbannya, si anak kecil itu. Terus dicari ke situ, ketemu bang? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal sumur itu nggak dalam, dangkal mungkin cuman sedengkul inilah mungkin. Oh iya, sebatas kaki ini. Iya, sebatas kaki ini. Dicarilah, nggak ada bang. Terus tanya lagi ke orang yang tahu tentang Goib ya. goib ya ibaratnya ya. Katanya anak itu dibawa ke kuburan. Kuburan. Iya. Jadi habis itu ya warga ya langsung ke sana kan sambil mukulin kentongan itu kan. Sampai ke kuburan ketemu bang? belum ketemu. Oh, belum ketemu juga. Katanya dibawa lagi ke rumah yang si korban itu. Dibawa lagi. Jadi habis nyari di sumur nggak ada, ke kuburan nggak ada. Langsung kata orang pintar itu dibawa ke rumah si korban lagi. Itu posisi jam berapa bang? Itu posisi sekitar jam 7-an lah bang. Jam 7. Oh berarti masih maghrib ya? Masih maghrib, habis maghrib. Terus maghrib dicari, masih belum ketemu. Terus bang? Dan terus balik lagi lah otomatis kan. Iya. Dibawa lagi sama si makhluk asli itu ke kuburan lagi. Jadi kayak ibaratnya dibuat main lah bang. Dibuat main, bolak-balik dari sumur ke kuburan. Iya. Balik lagi ke sumur. Iya, balik ke sumur. Terus ke kuburan lagi. Iya kayak gitu bang. Itu masih belum ketemu bang ya? Masih belum ketemu sampai jam 11 malam kayak kalau nggak salah dibuat main sama makhluk astral itu. Dan selepas itu ada satu orang tuh yang curiga sama sumur itu. Sumur yang di depan rumah itu. Di depan rumah yang udah dicek nggak ada tadi bang? Nggak ada tadi. Sontak lah habis itu orang yang curiga itu ngeliat lagi ke sumur itu karena dia kan punya rasa curiga kan. Dicek lagi dan ternyata ada anak kecil itu yang udah di sumur. Iya, posisinya udah nggak bernyawa. Innalillahi. Jadi padahal sumur itu pertama dilihat nggak ada. Nggak ada padahal kan aneh kan bang. Iya, di sumur nggak ada. Balik lagi ke kuburan nggak ada. Ke sumur lagi nggak ada. Pas ke kuburan nggak ada lagi. Cuman dibuat main bolak-balik dan posisinya itu jauh kuburannya di tengah-tengah sawah. Iya. Pas ketemu tuh pukul berapa bang? Jam berapa itu pas ketemu korban ini? Setengah 12 kalau nggak salah bang. Soalnya udah lama kejadiannya. Oh, udah kurang lebih tengah malam ya? Di tengah malaman. Pernah si orang pintar itu bilang sama warga kan. Iya. Kalau anak itu nanti ketemu di sumur, berarti makhluk itu suka sama anak itu. Kalau nggak suka bakal ketemu di bawah pohon pisang katanya. Ya, dan ternyata ketemunya di sumur. Padahal sebelumnya di pohon pisang udah dicek semua di daerah itu nggak ada bang. Nah itu kalau seandainya ketemu di sumur, dia suka berarti. Dia suka. Terus gimana tuh? Ya, terus udah ketemu kan di sumur. Jadi katanya anak itu udah jadi itu kan dibawa lah sama orang yang sama makhluk itu yang nyuri itu kan. Iya. Dan ya gimana ya, gempar lah situ satu kampung sampai ke luar kampung kejadian itu. Sampai aparat tuh datang malam-malam. Karena kejadian ini aparat datang. Iya. Dan pesan saya sih buat penonton, kalau pas malam satu suro terlebih bawa anak kecil, jangan sampai ditinggal sendirian. Oh iya, bahaya juga ya. Bahaya, soalnya kan kita kalau nggak tahu kejadiannya apa nanti kan. Benar.
kasihan juga ini masih kecil. Masih kecil, umur 3 tahun. Jadi pas ketemu meninggal, jadi langsung pemakaman malam itu bang ya? Iya, pas malam itu dimakamin langsung. Nah, Cuman anehnya pas di dalam sumur itu nggak ada namanya bekas biru-biru, nggak ada. Ya kayak gimana ya, mau jelasin susah soalnya. Masih seger lah ibaratnya badannya. Badannya masih. Iya, kayak abis baru masuk sumur itu, belum ada bengkak-bengkak sama sekali. Belum. Oh iya, iya, soalnya kan awal dilihat nggak ada bang ya? Nggak ada Langsung ya. pas dibolak-balik datang lagi, posisi ketemu sudah meninggal. Udah meninggal. Tapi fisiknya masih kayak normal, masih sehat-sehat. lihat. Ya, nggak wajar juga ya meninggal ini. Apa mungkin dibawa alam, Mungkin dibawa ke alam lain. ke alam lain oleh, kata orang pinter itu yang nyulik wujudnya apa bang? Katanya sih wewe gombel katanya. Wewe gombel. Wewe gombel. Jadi ya untuk teman-temanku semua, baik Mas Dimas yang dari Lampung, kita doa sama-sama semoga arwah si korban anak kecil tersebut diterima di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mungkin dalam hal ini pesan apa yang disampaikan untuk teman-teman saya di sini bang? Pesan saya sih, kalau pas waktu maghrib, terlebih itu yang udah punya anak, jangan sampai anaknya ditinggal sendirian. Iya. Karena kita kan nggak tahu namanya musibah, kan nggak ada yang tahu kan bang. Apalagi ini menyangkut hal yang tak nampak atau gaib. Jangankan anak kecil ditinggal, kita menjemur pakaian di luar, kelupaan atau terlewat maghrib, itu disarankan juga jangan langsung kita angkat masukin ke dalam rumah. Itu harus ditaruh di teras rumah pagi-pagi baru dimasukin rumah. Karena ditakutkan sawan. Apalagi yang mempunyai anak kecil, anak kecil ini masih rawan, dan mana masih bersih, masih suci. Jadi ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya bang, aduh ceritanya serem sekali bang ya. Berarti itu pengalaman yang mana ini menjadi pembelajaran untuk kita juga bang ya. Iya betul. Iya. Kalau pengalaman lain, cerita lain itu ada nggak bang selain itu? Ada. Cerita apa bang? Maaf ngomong nih ya, bos yang punya kayaknya karaokean lah, tempat karaokean yang aneh-aneh gitulah ibaratnya. Oh iya, yang plus-plus. Iya, yang plus-plus lah ibaratnya. Jadi narasumber kita ini ceritanya banyak ya. Jadi pada malam hari ini ya kita mendengarkan kisah horor mistis dari Mas Dimas ini. Itu jadi apa lagi ceritanya bang? Ceritanya kan emang itu udah lama di kampung saya. Ada tempat yang kayak gitulah buat hiburan lah ya, hiburan malam. Dan pas besok sore lah ibaratnya kan bang, dikabarin katanya ke rumah itu, bosnya itu katanya sakaratul maut, dan katanya sih kepleset di WC katanya. Datanglah aku ke situ, ke lokasi bang. Ke lokasi langsung. Itu jauh nggak dari rumah ke lokasi itu? Mungkin ya sekitar 100 meter, nggak terlalu jauh bang. Oh, karena dekat itu kan. Dekat. Kabar sakaratul maut jadi hadir. Pas nyampe di tempatnya si bos itu, sumpah nggak tega bang melihatnya bang. Kayak dicabut dibalikin lagi, dicabut dibalikin lagi. Merinding lah pokoknya. Dan ya gimana ya, habis itu manggil lah orang pintar, dan orang pintar itu tetangga saya sebelah saya, perempuan. Dicek lah di situ, nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada
makhluk astral yang ganggu nggak ada. Nggak Cuman ada. kata si orang pintar itu bulu pori-porinya tuh merinding semua katanya, tapi Iya, nggak ada bukan. yang nggak ada makhluk astral, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang sakaratul maut. Memang satu kalau maut. Mm-mm. Abis itu udah dibacain Yasin bareng-bareng, belum sembuh. Mm-mm. Pada nangis kan keluarganya kan, Iya. dibawalah ke rumah sakit. Mm-mm. Dan posisi itu saya nggak ikut. Jadi kabar selanjutnya, Selepas itu dikabarin lah abis Isya kalau nggak salah, heeh. orang itu meninggal loh. Innalillahi. Dan ya gempar lah, namanya bos terkenal kan di kampung itu. Oh, iya. Langsung lah pada datang ngelayat, tapi makaminya besok pagi, makaminya Heeh, pemakaman besok pagi. besok pagi. Dan maaf ngomong nih ya, soalnya namanya nggak kusebut. Iya, ya, untuk menghindari hal-hal ya kan. Ya, Kita samarkan aja. aku dengar orang yang ngegotong kerandanya itu, Oh, yang bawa keranda. berat banget katanya bang, sampai ganti-gantian bang. Itu pas besoknya dibawa ke pemakaman. Iya, Pas mau dikubur itu, Bang. ya pada nggak kuat ininya, soalnya katanya berat banget. Innalillahi. Dan jadi akhirnya ya ganti-gantian lah bang sampai ke pemakaman itu. Jauh nggak itu jaraknya? Mungkin ya 2 kiloan lah. 2 kilo. Astagfirullah. 2 kilo ganti-gantian, beratnya kayak gitu Berat. ya. Dan pernah ada isu Heeh. keranda terbang di tempatku sehabis bos itu meninggal. Sehabis bos itu meninggal. Ya, gempar Merinding ya. keranda terbang. Oh, jadi habis pemakaman selesai, gempar, itu apa namanya? Keranda terbang. Iya, yang pernah ngeliat tuh tetangga saya juga, pas depan rumah si bosnya itu, almarhum bosnya itu. Heeh. Katanya ada keranda terbang sendiri ke arah rumah itu. Dan Wah, ini ngeri juga nih. merinding jadinya bang sekarang. Keranda terbang. Itu terus gimana tuh, Bang? Jadi ya abis ada orang yang ngeliat itu, warga-warga dah nggak berani keluar malam bang, gara-gara ada isu kayak gitu. Takutnya kan dia ngeliat juga kan, namanya Iya. mustahil kan kalau keranda bisa terbang sendiri. Karena ya dulu pernah gempar keranda terbang. Itu kan kita dilarang keluar malam itu ya. Iya emang keluar malam. Oh, jadi memang pernah kejadian asli itu, Bang. Asli itu bang, bukan settingan, bukan asli. Ngeri juga ya. Nah, Jadi setelah itu gimana tuh, Bang? jadi setelah itu selang 1 minggu kan, Heeh. ada kawannya si bos itu, almarhum bos itu, Heeh. dia ke rumah sakit, Iya. ngelihat bosnya itu di rumah sakit pada luka semua, darah semua. Dia ngobrol lah di situ, padahal dia nggak tahu kalau bosnya itu udah dimakamin. Udah meninggal. Iya, Jarak seminggu. jarak seminggu. Astaga. Jadi siapa itu yang Ya, ditemuin itu? Belum siapa? tahu, makanya aneh juga bang, kok bisa ya ada wujud mirip sama bos itu di rumah sakit. Dia pulang lah dia kan main lah ke rumah, jenguk ibaratnya ke rumahnya si bos itu, udah kosong rumahnya Udah kosong. Sedangkan dia ketemu di rumah sakit. Iya, di rumah sakit pas waktu malam. Dia Berarti langsung dijenguk. langsung dijenguk besoknya kan, katanya kan besoknya pulang, kata Heeh. bosnya itu yang di rumah sakit. Padahal kan udah nggak ada orangnya, udah meninggal. Pas dicek kosong lagi Udah rumahnya. dicek rumahnya kosong, bingung kan dia kan. Heeh. Langsung tanyalah ke Tetangga. depan rumahnya itu, tetangganya itu yang lihat keranda itu. Heeh. Katanya bos itu udah meninggal seminggu yang lalu katanya. Kaget. Dan kaget lah, langsung gempar lagi lah di daerahku. Jadi ya gimana ya, orang mustahil juga kan bang kalau Iya. ada keranda terbang terus Heeh. temennya ngelihat almarhum itu di. Iya, ngerinya ini ya kabar yang bikin saya merinding tuh kabar keranda terbang yang kemudian ketemu yang almarhum di rumah sakit. Rumah sakit. Sedangkan
dia sudah meninggal. Emang sih ya mungkin karena itu mungkin karena nggak tahu ya, karena kan dia kan ngelakuin hal yang salah kan, nyari rezeki Iya, yang mungkin saja halal, mungkin dikasih pembelajaran kan. lah buat para warga biar nggak jadi seperti itulah, seperti orang itu. Iya, ngeri ya, Mungkin. ngeri semua ceritanya. Setelah itu ada kejadian lagi bang? Setelah itu ada lagi bang. Itu masih berlanjut, kejadiannya masih berlanjut berarti? Iya masih berlanjut. Habis ada orang bos itu meninggal, selang 2 minggu lah bang kalau nggak salah. Iya. Setelah 2 minggu dari bos itu meninggal. Iya ada tetangga jauh ibaratnya. Iya. Meninggal bang. Meninggal juga. Tabrakan. Itu posisinya tuh pas malam hari. Kecelakaan lah di depan pabrik singkong. Katanya sih kan dia kan mau nikahin anaknya, datanglah ke rumah calon mertuanya lah ibaratnya ya, ngasih seserahan ibaratnya kan. Iya, lamaran ibaratnya kan. Malam itu pergi berdua sama kawannya, dikabarin bang, tiba-tiba katanya ada tetangga orang kampungku ada yang meninggal tabrakan di depan pabrik singkong katanya. Langsung lah dicek sama bapakku sendiri kan, bapakku kan pernah kerja di pabrik singkong itu. Iya. Dicek emang benar itu tetangga dia, dan kasihannya tuh udah tak bernyawa bang. Ininya udah pecah semua depannya. Berarti parah itu. Tabrak lari bang. Iya. Mobilnya tuh lari mobilnya. Oh berarti tabrak sama mobil. Tabrak sama mobil. Waduh, ngeri sekali ya. Dan alhamdulillah kawannya itu yang bawa mobil, yang bawa motor itu alhamdulillah selamat. Tapi yang penumpang belakangnya yang meninggal. Jadi yang meninggal ini tetangga abang yang mau lamaran? Iya yang lamaran. Terus dibawalah ke rumah sakit, mau di otopsi lah ibaratnya kan. Dibawalah ke rumah. Itu sekitar jam 11 malam lah udah. 11 malam. Ramai bang, banyak polisi di sana sama ambulan kan. Nggak tega bang lihat orangnya bang, udah dikasih kafanin, darah semua isinya. Padahal udah dijahit itu lukanya. Jadi merah semua, masih banyak darah. Dan konon katanya kalau orang Jawa nih ya bang ya, iya, kalau mau nikah dan terus ada orang tuanya yang meninggal katanya nunggu 1 tahun. Dan itu kan nikahnya kan udah nggak lama lagi kan bang, mungkin sekitar sebulan lagi mau nikah. Terus mempelai kedua itu, calon suami istri itu ditanyain kan bang, suruh nikah nanti 1 tahun lagi atau nikah di depan mayatnya bapaknya itu, biar jadi saksi beratnya kalau udah meninggal. Jadi pas malam itu, pas posisinya pas udah dikafanin, dinikahin di depan jenazahnya itu bang. Jadi yang perempuan nikah sama yang jenazah itu? Bukan. Oh ya. Jadi jenazahnya itu sebagai saksinya. Ibaratnya orang tuanya yang meninggal tuh bang. Oh orang tuanya yang nganter, orang tuanya yang meninggal. Langsung lah dinikahin di depan jenazah itu. Ya gimana ya, ngerinding lah bang. Waduh, ini juga saya juga pernah dengar nih, kalau kita rawan kayak gimana ya, disuruh hati-hati kalau kita ingin melakukan yang namanya niat untuk nikah. Katanya banyak pantangan-pantangan. Iya, banyak pantangan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan, itu banyak ya. Banyak emang gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran nih agar lebih hati-hati lagi. Dan habis itu ya nikah udah nikah di depan mayatnya itu.
terus sempat ada gempar lagi bang di Oh, tempat. gempar lagi. Ada. Kok itu waktunya nggak lama ya? Nggak lama, mungkin selang 2 minggu lah, selang seminggu mesti ada. Ada lagi. Ini ada lagi habis itu. Ada lagi. Kejadiannya kayak gimana tuh, Bang? Kejadian apa dan bagaimana? Kejadian Itu? orang dihantuin lah di jalan sama itulah pokoknya lah, Dihantuin. sama Dihantuin poci. gimana? Poci. Iya, Poci itu apa, Bang? pocong. Pocong, astagfirullah. Di mana itu, Bang? Ceritanya tuh di kampung lah, apa namanya, di kampung sebelah. Oh iya, di kampung sebelah. Ada orang meninggal, Belum lama juga belum meninggalnya. lama, dikuburin, talinya lupa dilepas. Innalillahi. Terus abis itu kan banyak orang lalu lalang di jalan itu, Ah, banyak yang dinampakin bang. Padahal katanya sih si pocong itu mau minta tolong, mau suruh lepasin talinya itu yang belum dilepas. makanya dia nampakin. Makanya dia nampakin. Tapi orang tuh berpikiran lain bang, katanya di tempat itu angker, padahal enggak bang. Sempat kawanku pernah diboncengin bang, kawan. Diboncengin. Pernah. Astagfirullah. Gimana rasanya diboncengin pocong ya? Nggak tahu bang, kalau aku sendiri ya pribadi ya, mungkin dah lompat bang dari motor Dia bang. udah lari. Udah lari. Dan belum ada yang tahu kalau tali itu belum dilepas, soalnya kan nggak tahu kan bang. Terus katanya dipanggil lah Pak Ustadz, katanya orang situ, dibilangin kan, siapa yang belum lama ini ada orang meninggal di kampung itu katanya. Ternyata ada. Dan orang yang nguburin jenazah itu ditanyain lah, ada yang kurang nggak pas nguburin jenazah. Kata dia belum dilepas itunya, Tali pocong. dia nginget-inget soalnya. Iya. Itu mungkin hampir setengah bulan lah bang, ngehantuin orang-orang yang lalu-lalang di jalan. Setengah bulan. Iya, soalnya belum ada orang yang tahu. Jadi setelah diketahui belum dicopot atau dilepas tali pocongnya, digali lagi Bang, terus dicopot tali pocongnya itu, dan alhamdulillah sehabis dicopot itu udah nggak ngehantui lagi, udah hilang lah ibaratnya. Jadi dalam setengah bulan dihantui, tahu kalau belum dilepas langsung dilepas, langsung dibongkar. Jadi apa gimana, namanya juga kita penasaran ya. Kalau jenazah udah dikubur lama itu kan kondisinya udah berbeda gitu. Udah berbeda, udah mungkin ya udah beda raut mukanya, udah udah beda ibaratnya, udah mulai dagingnya mulai itulah, mulai keriput lah, mulai. Yang jadi ngeri ini banyak korban yang meninggal tuh jaraknya itu nggak lama. Anehnya di situ bang. Yang mana korbannya ini kejadiannya ini di luar nalar dan logika. Jadi dari kisah cerita abang ini ada nggak nih pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita yang lagi menonton? Pesan saya sih harus selalu hati-hati kan. Jangan kalau naik motor tuh jangan kebut-kebutan, biar pun pelan asal nyampe tempatnya. Iya. Daripada kejadian yang nggak kita inginkan tuh terjadi, soalnya kan takdir nggak ada yang tahu bang. Iya benar. Ya. Betul ya bang. Ya. Oke, mungkin cerita dari Mas Dimas ini, jika ada satu kesalahan atau beberapa kesalahan kata mohon dimaklumi. Jadi Mas Dimas ini hanya menceritakan, mengedukasi, berbagi sebuah pengalaman kepada saya, kita semua. Apabila ada hal positif yang kita ambil, itu silahkan. Apabila ada hal yang negatif atau yang jelek, menjadi pembelajaran untuk kita, buang saja. Jadi pesan saya, hilangkan kebencian-kebencian dalam hati kita dan selalu ganti dengan cinta. Saya selaku host di Aura Mistis dan narasumber saya Dimas.
Mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.